Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Terima kasih kepada sahabat semua atas support, dukungan, serta kesetiaan sahabat semua pada channel saya ini. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan usaha sahabat semua semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang beberapa kecurangan yang sering terjadi atau sering kita temukan di dalam dunia rongsok. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang logam ya, kecurangan yang sering terjadi di logam ya. Peringatan untuk apa yang akan saya sampaikan dalam video saya kali ini itu bukan untuk ditiru, dicontoh, atau dilakukan. Ini hanya edukasi atau pembelajaran bagi sahabat semua, khususnya para pemain rongsok pemula, supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak mengalami kerugian. Nah, sahabatku, ini kebetulan saya mampir di tempat juragani rongsok. Nah, kemarin ini juragani rongsok itu baru nimbang tembaga ya. Nah, untuk tembaga ini adalah jenis logam yang untuk saat ini harganya paling mahal ya, lumayan itu. Nah, biasanya orang menjual tembaga seperti ini ya, baik itu tembaga lidi, tembaga bakaran, tembaga bekas AC dan lain sebagainya ya. Ada yang modelnya digulung-gulung seperti ini. Nah, untuk sahabatku semua para pemula ya, kalau ada penjual yang digulung seperti ini layaknya atau sebaiknya ini sahabatku memeriksanya. Nah, untuk memeriksanya ini bisa dengan dibuka atau sebelumnya bisa kita magnet ya, Tapi sebagai referensi bisa sahabatku menggunakan magnet putih ya, jangan magnet hitam. Ini magnet bekas speaker, ini magnet ya, lengket ya. Nah, tapi kalau untuk magnet hitam, magnet bekas speaker ya, bekas loudspeaker, ini daya rekatnya kurang maksimal ya. Nah, untuk itu sebaiknya sahabatku menggunakan magnet putih ya. Magnet putih seperti ini itu biasanya sering kita dapat di dalam disk drive komputer ya. Atau misalkan memang di tempat sahabatku itu ada pedagang kelitian ya, sahabatku bisa mencari di lowaan itu magnet putih, baik itu yang ada bentuknya bulat, ada batangan dan lain sebagainya, karena itu daya rekatnya lebih kuat ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita coba kita magnet ya. Kalau dengan magnet hitam tadi agak sulit ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan magnet putih ya, magnet putih seperti ini. Nah, ini lengket ya. Karena apa? Di dalamnya ini ada kawatnya ya. Ini kemarin nakal ya, mau diperiksa katanya ya udah kalau misalkan nggak jadi ya nggak jadi. Rupanya ada kawatnya. Nah, seperti ini ya. Digulung-gulung ada kawatnya, ini kelihatan ya. Nih, kalau menggunakan magnet hitam, magnet bekas speaker seperti ini lengket tapi nggak seberapa. Tapi kalau dengan menggunakan magnet putih yang ini daya rekatnya lebih kuat ya, dengan menggunakan magnet putih ya. Nah, untuk itu sekali lagi, untuk mengantisipasi kerugian ini sebaiknya memang dibongkar, karena kalau magnet ya itu hanya untuk mendeteksi antara logam dengan jenis besi atau kawat. Nah, ada juga yang nakal ya, di dalamnya ada isinya tapi jenis logam juga, misalkan nimbang tembaga tapi di dalamnya ada kuningan ya, atau bahkan yang lebih berat lagi itu misalkan timah, itu sama-sama tidak lengket di magnet ya. Untuk itu sebaiknya sahabatku semua ya membongkarnya, karena selisih harga antara tembaga dan timah itu luar biasa ya. Jadi kalau misalkan di dalamnya ada timahnya atau ada kuningannya, ini nanti menyebabkan kerugian ya. Nah, sementara untuk tembaga itu, nah untuk selanjutnya yaitu di kaleng minuman atau kaleng sari ya. Sekarang kita coba timbang ya. Ini 1 on, ini bandul 1 on ya. Kita taruh. Nah, ini posisi kaleng sari, kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ya. Nah, 8 ini ya sahabatku. Nah, 8 ini posisi 1 on ya. Nah, ini ya, kurang lebihnya 8 ya. Jadi ini campur ya, ada yang besar, ada yang kecil seperti ini, kecil ya, ada yang besar. Ini 1 onnya 8 ya. Untuk yang posisi normal ya, kurang lebihnya 8. Nah, terus ada juga penjual yang biasanya digepengin dengan alasan memang supaya tidak makan tempat. Nah, ini kita hitung yang gepeng ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 juga ya. Jadi posisi digepengin tapi dia normal itu 1 on itu 8. Berarti untuk 1 kilo isinya sekitar 80 buah untuk kaleng sari atau kaleng minuman ya. 8. Nah, untuk penjual yang nakal biasanya seperti ini. Digepengin ya dengan alasan tadi ya supaya tidak makan tempat. 1, 2, 3 ya, 4. Nah, ini 4 sudah 1 on ya. Nah, inilah penjual yang nakal ya. Nah, saya ulangi, ini 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini udah 1 on, padahal seharusnya itu sekitar 8 ya. Nah, untuk yang nakal biasanya isinya itu kertas basah ya, atau mungkin diisi tanah ya, pasir dan lain sebagainya ya. Bisa-bisa penjualnya yang nakal itu. Tapi kalau tanah biasanya kalau kering diginiin bunyi ya. Nah, yang sering terjadi ya, itu biasanya isinya itu kalau enggak tisu basah, kertas basah ya, atau sisa makanan bekas, misalkan nasi-nasi ya dimasukkan terus digepeng seperti ini ya, dengan alasan tadi itu supaya tidak makan tempat. Nah, sekarang yang isinya 4 ya, kita cek isinya apa. Maaf, ini karena sendirian, tak geser dulu. Nah, ini saya buka. Nah, ini mungkin kelihatan. Nah, ini sahabatku. Ini isinya. Kertas basah ya. Kertas basah. Nah, untuk itu maka sebaiknya misalkan sahabatku para pemula membeli dalam partai yang kecil ya, itu sahabatku bisa memeriksanya ya, ditumpah, dicurah ya setelah nimbang, terus sambil geser, sambil menghitung ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi 1 kilo itu isinya kurang lebih 80 buah. Kalau masih 40 atau 50 buah itu sudah 1 kilo, berarti barang tersebut tidak normal. Bayangkan kalau misalkan untuk jenis logam nyusut sampai 40 bahkan 50%, apa yang akan terjadi dengan usaha kita ya, rugi yang cukup besar ya. Sekali lagi, untuk mengantisipasi kenakalan ini tetap harus dibongkar barangnya dan tetap harus diperiksa. Nah, lain hal kalau misalkan sahabatku membeli ya jenis aluminium ya yang seperti ini ya, aluminium bekas elemen magicom atau bekas elemen setrika ya, ini itu kan ada besinya ya, ini ada besinya lengket ya. Nah, kalau ini bisa dikatakan bukan suatu kecurangan. Karena apa? Pembeli juga sudah memperkirakan bahwa ini aluminium kotor, jadi harga belinya juga sudah diperkirakan sama mereka ya, disusut besinya atau kotorannya dan lain sebagainya ya, seperti elemen-elemen itu sudah diperkirakan oleh pembelinya. Nah, karena memang sudah ketahuan ini jelas ada besinya. Akan tetapi yang seperti ini tadi ya, ini ngomongnya bersih tapi di dalamnya itu kotor ya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini, ini saya khususkan buat para pemain rongsok pemula agar tidak mengalami kerugian. Dan tolong ini jangan ditiru, dicontoh, apalagi dilakukan ya, karena ini hanya edukasi atau pembelajaran buat sahabat semua. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.